mau ngebantu nyelesain masalah di Palestina dan ngedukung penuh kemerdekaan Palestina. Jadi pemerintah Cina, mereka tuh merangin kelompok separatis yang mau misahin diri. Bukan kita bahas yang lagi cukup anget nih. Kalau lo ngikutin berita belakangan ini, mungkin lo udah denger ya, tentang Xi Jinping yang ngomong kalau dia ngedukung kemerdekaan Palestina. Sama dia juga ngutuk keras Islamofobia. Wah, bagus dong. Iya, ini emang terdengar bagus. Tapi terus yang jadi masalah, di sini orang-orang pada ngebenturin dukungan Cina buat Palestina ini sama apa yang Cina udah lakukan ke etnis Muslim Uighur di sana. Dan yang bikin makin banyak spekulasi muncul lagi, karena Xi Jinping ini ngomongnya tuh di tengah-tengah pertemuan Cina sama negara-negara Arab. Dan katanya, ini adalah salah satu pertemuan paling penting antara Cina sama negara-negara Arab. Wah, ada apa ini ya? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas KTT Cina dan negara Arab. Apa tujuan dari pertemuan ini sebenarnya? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas pertemuannya, pertemuan apa sih ini, apa yang dibahas, dan lain-lain. Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu nih sejarah hubungan diplomatik Cina sama negara-negara Arab. Biar jelas background-nya. Kalau menurut The Diplomat, hubungan diplomatik antara negara Arab sama Cina tuh udah dimulai waktu Republik Rakyat Cina baru dibentuk. Jadi waktu itu, walaupun Mesir udah nyatain diri merdeka sejak tahun 1922, tapi ini nggak bikin Inggris mau pergi dari Mesir. Bahkan di situ Mesir juga sempat diinvasi sama Prancis dan Israel. Jadi dengan kata lain, walaupun udah deklarasi merdeka, tapi di awal-awalnya Mesir ini tetap sempat struggling. Sampai di tahun 1956, akhirnya Mesir ini berhasil benar-benar lepas dari Inggris. Dan salah satu negara yang waktu itu ngedukung kebebasan Mesir sepenuhnya adalah ya siapa lagi? Cina. After weeks of stalemate, the Suez Crisis burst dramatically into the news again. For Israel has invaded Egypt. Britain and France have declared the canal in danger. And British and French troops are on the move. Itu tadi contoh satu tuh. Contoh lainnya adalah kayak waktu Amerika Serikat intervensi perang saudara di Lebanon di tahun 1958. Waktu itu Cina juga jadi negara yang ngedukung pemerintah Lebanon buat lepas dari intervensi Amerika Serikat. Atau contoh lain lagi tuh, ini juga bisa nih, soal Palestina. Masih menurut The Diplomat, sejak tahun 1960, Cina tuh jadi salah satu negara yang ngebela kemerdekaan negara Palestina. Dan dia juga ngecam pencaplokan wilayah Palestina yang dilakukan sama Israel. Dan dalam hal dukung-mendukung ini juga terjadi sebaliknya ya. Negara-negara Arab juga bisa dibilang punya andil besar buat Cina. Contohnya kayak di tahun 1971. Waktu itu negara-negara Arab ngedukung penuh Cina buat jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi ya emang terlihat saling support nih mereka nih. Ya emang setelah tahun 1970, kerjasama antara Cina sama negara-negara Arab tuh emang nggak begitu kelihatan ya. Tapi bukan berarti nggak ada kerjasama sama sekali waktu itu. Ada, kerjasama tetap ada. Kerjasama bilateral antara Cina sama beberapa negara Arab. Khususnya di bidang penguatan ekonomi. Dan kerjasama Cina sama negara-negara Arab bisa dibilang masuk ke babak baru dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan ini bisa dilihat dari kerjasama ekonomi antara Saudi Arabia sama Cina yang makin berkembang ke banyak sektor. Seenggaknya dalam satu dekade terakhir. Jadi di sini gagasan Belt Road Initiative atau BRI-nya Cina yang pengen ngebangun jalur perdagangan internasional terintegrasi, ternyata ini disambut baik sama Arab Saudi yang juga punya rencana ambisius Vision 2030. Gagasan buat ngelepas Arab Saudi dari ketergantungan minyak dan mendiversifikasi perekonomiannya ke banyak sektor. Jadi Cina punya BRI, Saudi punya Vision 2030. Cocok ternyata ini, makin deket lah akhirnya mereka. The BRI is a gigantic plan for a global network of ports, roads, railways, and other infrastructure to connect China to the world. 我们的共同目标是携手努力让各国互联互通更加有效。 The most expensive infrastructure project in Nah, lewat KTT Cina dan negara-negara Arab kemarin, kerjasama antara Cina sama negara-negara Arab tuh akhirnya bener-bener bisa direalisasikan. Dan kali ini di sini nggak cuma sama Arab Saudi doang nih, sama negara-negara Arab lainnya juga. Kalau menurut website resmi Kementerian Urusan Luar Negeri Cina, di pertemuan ini Xi Jinping tuh ketemu sama 21 pemimpin negara-negara Arab,
Sekjen Liga Arab, dan pemimpin berbagai organisasi internasional lainnya. Yang dibahas apa aja tuh? Ya sebenarnya yang dibahas di pertemuan ini tuh nggak jauh-jauh dari gagasan BRI-nya Cina tadi. Gagasan buat bikin jalur perdagangan internasional yang terintegrasi, dan Cina jadi pusatnya. Jadi nantinya nih, selain jalur perdagangan Asia-Eropa, hasil pertemuan ini juga memungkinkan dibikinnya jalur perdagangan yang hubungin Asia ke Afrika. Dan itu ngelewatin Timur Tengah. Dan di sini pastinya Cina juga punya penawaran yang besar buat negara-negara Arab. Makanya dalam pidatonya di KTT ini, Xi Jinping tuh nekenin kalau Cina siap ngebantu negara-negara Arab. Khususnya di masa-masa krisis kayak sekarang. Ya, kayak yang kita tahu, dunia tuh kan sekarang emang lagi ada di masa-masa krisis ya. Mulai dari masalah lingkungan, iklim, ancaman resesi, sampai isu-isu keamanan, khususnya di Timur Tengah. Makanya di sini, tawaran Cina buat ngebantu negara-negara Arab ini dirasa ini tuh jadi solusi terbaik dan menguntungkan buat mereka. Tapi kalau menurut lu gimana? Apakah lu setuju sama anggapan ini? Atau lu ngerasa kalau ini adalah jebakan Cina? Silakan komen. Now, both sides have been satisfied with the results of cooperation in the past 3 decades, and President Xi and King Salman bin Abdulaziz signed a comprehensive strategic partnership agreement. The two countries vow to prioritize each other in their foreign policies and stand by each other's core interests. Terus, poin kerjasama lain yang diangkat di KTT ini adalah soal pembangunan dan pengembangan teknologi bersama. Jadi sebelumnya, di tahun 2014, Xi Jinping tuh sempat bikin kerangka kerja yang dikenal sebagai Framework 1+2+3. Apaan tuh? 1+2+3 tuh maksudnya simpelnya begini. 1, itu mewakilin kerjasama di bidang energi sebagai inti kerjasamanya. 2, itu mewakili 2 sayap utama kerjasama, yaitu membangun infrastruktur dan mewadahi investasi. Dan 3, itu mewakili 3 terobosan teknologi baru yang bakal dikembangin bersama, yang terdiri dari pengembangan teknologi nuklir, satelit luar angkasa, dan energi terbarukan. Dan kerangka kerja 1+2+3 inilah yang kelihatannya jadi basis kerjasama Cina dan negara-negara Arab saat ini. Dan ini terbukti dari banyaknya kerjasama yang ditandatanganin Cina sama negara-negara Arab terkait pengelolaan energi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pengembangan teknologi, dan lainnya. Dan kerjasama-kerjasama ini nih bisa bilateral antara Cina sama satu negara Arab, maupun multilateral antara Cina sama beberapa atau semua negara Arab. Nah, kerjasama negara-negara Arab dan Cina ini pastinya juga jadi perhatian banyak pihak. Apalagi dengan kondisi dunia, khususnya negara-negara Barat, yang lagi banyak masalah belakangan ini. Dan ini akhirnya bikin banyak spekulasi bermunculan nih. Apalagi pertemuan ini bisa dibilang adalah salah satu pertemuan terbesar antara Cina dan negara-negara Arab. Kalau menurut Paul Sullivan, seorang pengamat Timur Tengah dari Atlantic Council, dia bilang KTT Cina Arab ini tuh nggak lebih dari upaya Cina buat nanemin image yang baik. Biar seakan-akan Cina tuh datang sebagai pahlawan yang mau ngebantu. Padahal ini nggak lebih dari propaganda mereka. Terus dia juga nambahin, Cina dan negara-negara lain berusaha memberikan pesan bahwa Amerika telah pergi dari wilayah Arab. Padahal sebenarnya tidak. Arab harus selalu ingat bahwa investasi terbesar Cina tetap ada di Asia. Arab harus lebih waspada dalam melangkah. Jadi kalau menurut Sullivan, KTT ini tuh sebenarnya adalah propaganda Cina yang pengen ngasih image kalau Cina itu udah ngegantiin posisi Amerika. Menurut doi ini ya, bukan menurut gua loh. Tapi pendapat ini secara nggak langsung dibantah sama sosiolog politik Mesir, Said Sadek. Menurut beliau, kerjasama ini ya sama aja kayak waktu Arab sama Amerika ngadain KTT. Jadi ya ini tuh pure kerjasama, murni nyari dukungan dan ngejalin kerjasama internasional yang sama-sama menguntungkan. Nggak ada tuh propaganda-propaganda Cina begitu, kalau menurut Said Sadek. Terus Said Sadek juga nambahin, dengan adanya kerjasama Arab dengan Cina ini nih bikin tanggung jawab atas Arab nggak cuma dipegang sama Amerika dan Barat. Dan di sini dia juga bilang, dengan adanya kerjasama ini, jika terjadi masalah strategis yang membuat Amerika menolak menjual senjata atau membantu negara Arab akan tetap punya pilihan lain. Jadi kalau menurut Said Sadek, kalau sewaktu-waktu kerjasama antara Amerika sama negara-negara Arab ini bermasalah, negara-negara Arab tuh masih punya Cina.
masih punya backup yang lain. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Lu lebih sepakat sama pendapatnya Paul Sullivan yang bilang ini propaganda, atau pendapatnya Said Sadek yang bilang nggak ada propaganda-propagandaan di sini? Silakan komen. Nah, sekarang kita bahas salah satu yang paling rame nih dari KTT ini. Jadi Xi Jinping di KTT Cina Arab kemarin, dia nih sempat nyinggung tentang masalah Islamofobia yang harus dilawan. Kalau menurut Kementerian Urusan Luar Negeri Cina, Xi Jinping nyampein di pidatonya kalau dia tuh nentang keras Islamofobia. Terus dia juga ngedukung upaya deradikalisasi dan nolak buat ngaitin aksi teror dengan kelompok etnis atau agama tertentu. Bahkan Xi Jinping di sini juga janji mau ngebantu nyelesain masalah di Palestina dan ngedukung penuh kemerdekaan Palestina. Ketidakadilan historis yang diderita rakyat Palestina tidak boleh terus berlanjut tanpa batas waktu. Dan dia juga bilang kalau Beijing ngedukung solusi dua negara dan garis perbatasan tahun 1967. Buat yang pengen tahu apa itu garis perbatasan 1967, kalau nggak salah gue pernah bahas di video yang ini nih. Tapi sayangnya semua statement Xi Jinping ini akhirnya jadi kontroversi. Karena di KTT ini sama sekali nggak ada nyinggung soal Muslim Uighur. Nggak ada nyinggung soal etnis minoritas Muslim yang ditindas pemerintah Cina. 中巴友谊源远流长，两国人民友好深入人心。无论国际和地区形势如何变化，中方都坚定支持巴勒斯坦人民正义事业，始终从巴勒斯坦人民站在一起。 Kita reminder dikit deh tentang Uighur ini. Jadi secara garis besarnya, menurut Al Jazeera, sejak beberapa tahun lalu, ada lebih dari 1 juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan secara paksa di kamp-kamp penahanan massal di provinsi Xinjiang. Nah, di kamp-kamp ini dipercaya terjadi banyak pelanggaran HAM. Mulai dari persekusi, diskriminasi, kerja paksa, sterilisasi paksa, sampai penghancuran budaya dan identitas agama mereka. Itu kabar-kabar tentang apa yang terjadi ke orang-orang Uighur tuh yang nyebarnya waktu itu kayak gitu. Ya, gue yakin lu tahu lah ini. Tapi terus kabar ini sempat dibantah sama Xiao Qian, duta besar Cina buat Indonesia. Menurut dia yang terjadi ke orang-orang Uighur itu bukan soal agama, tapi ini merangin aksi radikalisme dan terorisme. Jadi menurut dia di etnis Uighur tuh ada segelintir orang yang pengen misahin Xinjiang dari Cina. Mereka pengen mendirikan negara sendiri yang bakal dikasih nama Turkistan Timur. Jadi pemerintah Cina, mereka tuh merangin kelompok separatis yang mau misahin diri, bukan ngediskriminasi satu suku minoritas Muslim di sana. Many Uyghurs also say they've been tortured. Some testified before a U.S. congressional committee. Because my English is not good enough, I would like my translator to read my statement. Each time I was electrocuted, my whole body would shake violently. I thought I would rather die than go through this torture. O dərsdə deyilişcə, bu sizlər dindən zəhərlənənlər, bu biz İslam dini degan bir yuqumluq kesel. Dan gara-gara keterangan ini akhirnya kebagi dua lagi tuh pendapat orang-orang. Ada yang percaya diskriminasi Muslim Uighur itu propaganda Amerika, tapi banyak juga yang percaya ini bener-bener terjadi. Karena menurut mereka bukti-buktinya udah ada banyak. Nah, kalau gue sih percaya semua negara pasti punya propagandanya masing-masing ya. Apalagi negara-negara besar. Amerika, Cina, Rusia, itu nyebar propagandanya pasti banyak mereka. Jadi ya di sini tinggal kitanya aja nih, mau milih percaya yang mana atau tetap stay di tengah sambil ngamatin semua info yang ada. Yang pasti intinya di KTT ini, gara-gara Xi Jinping bilang dia dukung Palestina dan tentang Islamofobia, akhirnya di sini banyak pihak yang ngerasa kayak, lah dukung Palestina, anti Islamofobia. Itu Muslim Uighur di negara situ lihat nasibnya gimana. Banyak tuh respon-respon kayak gitu. Dan akhirnya kayak pendapatnya Sullivan sama Sadek tadi, jadi banyak spekulasi di sini. Ada yang nganggap statement Xi Jinping tentang Palestina dan Islamofobia tuh emang bener-bener bentuk dukungan, apalagi dilihat dari riwayat historisnya kan. Tapi banyak juga pendapat-pendapat kayak Sullivan tadi, yang nganggap kalau Xi Jinping ngomong gitu, itu tuh cuma buat bikin image Cina bagus. Cuma buat narik hati masyarakat Muslim aja. Dan ini dianggapnya bagian dari propaganda Cina buat neken Amerika. Apalagi dengan nasib etnis Uighur yang nggak jelas kan di sana. Kalau hasil dari kemarin gue ngobrol sama teman gue yang percaya kalau diskriminasi ke etnis Uighur itu ada, kata dia, ya harusnya malu sih Cina dukung-dukung Palestina kayak begini. Padahal di negaranya sendiri ada etnis minoritas Muslim yang ditekan, yang didiskriminasi di sana. Kalau menurut dia.
Tapi kalau lu sendiri gimana? Lu kira-kira percaya yang mana nih? Silakan komen. In July 2019, 22 Western nations raised concerns about China's unspeakable atrocities in Xinjiang. 22 Western nations. Do you know what happened next? At least 37 countries came up with a letter. They whitewashed China's crimes as counter-terrorism operations. And here is the most shocking part. 14 of these countries were Muslim majority states. Oke, sekian Remebling kali ini tentang KTT Cina Arab. Jadi nimbulin banyak kontroversi ya ternyata ini ya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.